Bayangin kamu kerja di luar negeri, gaji 120 juta per bulan, dan sudah invest ratusan juta di ETF. Tapi ternyata, kamu salah pilih domisili ETF, dan langsung dipotong pajak 30%. Ini bukan kasus langka, dan banyak investor muda yang gak sadar soal ini. Jadi kalau kamu lagi mulai investasi global, video ini penting banget buat kamu tonton sampai habis. Halo, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Christopher. Ya. Saya umur 25 tahun. Ya. Sekarang lagi ada posisi di New Zealand. Pekerjaan saya sebagai engineer. Penghasilan per minggu berkisaran sekitar 21 sampai 30 tergantung overtime. Ini juta rupiah atau apa? Dalam apa nih? Rupiah. Oke. Berarti bisa 120 juta lah ya sebulan. Saya sekarang masuk di 70% di saham dan 20%-an di kripto. Berapa size-nya? Kalau yang sahamnya saya masuk 40.000 US. Oke, kriptonya? Lalu untuk kriptonya cuma dikit, sekitar baru 5.000-6.000-an US. Oke. Tapi karena sekarang nih posisi di bank account saya masih ada New Zealand dollar yang belum terkonversi, saya bakal masukin lagi mungkin pelan-pelan DCA. Oke. Oke. Isi sahamnya apa? Isi kriptonya apa? Ya. Sahamnya ini masuk pertanyaan lagi karena sebelumnya sempat nonton juga di live show yang minggu lalu. Oke. Dan Bro Timothy juga sempat bahas tentang 5 factor investing. Oke. Ya. Saya lagi nyicil di sana, Bang. Wih, keren. Hati-hati lu, dikira Lalu, sales Vanguard lu. Saya juga ada. Ada Avantis juga aman. Ada Avantis. Oke. Ya, terus? Saya juga ada di Archer sama Rocket Lab. Oke, tahu. Archer Aviation. Iya. Yang punya Brad Yang Adcock kemarin ya? sempat kolab. Iya. Tapi kan dia udah fokusnya di Vigor Robotics sekarang. Bener. Oke. Kenapa tuh tesisnya Archer? Kamu ada pekerjaan yang ada hubungannya sama mereka? Suka sih dengan konsep company-nya karena pesaingnya masih cuma satu doang, Joby. Ya, betul. Yes. Oke. Dan kemarin juga sempat ada news kolaborasi sama Indonesia. Oke. Jadi lumayan menarik lah. Saya masuk waktu itu bulan Januari Ya. di $3. Ya. Oke. Nggak banyak sih. Cuma mungkin pertanyaannya tadi sempat di penelpon pertama ngobrol tentang tax avoidance yang kalau misalnya masuk di US Tax market. planning. Nah, ini Tax untuk planning. Bukan avoidance. Kamu kebahaya tuh. Maaf bang. Gugup nih bang. Oke, lanjut. Oke, Ya. mungkin pertanyaannya lebih ke apakah yang 5 faktor investasi yang 5 saham ini ada nggak yang modelan bisa dikonversi ke Ireland kah atau Oke. Bagus pertanyaan bisa, kamu. Kalau kamu bisa punya akses ke DFA, Dimensional Fund Advisors, mereka pasti ada aksesnya ke sana. Cuman itu kan waktu itu gue bikinin untuk nge-copy DFA punya fund kan. Jadi itu kita pakai ada Vanguard. Itu sebenarnya kan nggak harus pakai Vanguard punya. Contohnya misalnya emerging market, VEA tuh bisa diganti. Misalnya mau pakai BlackRock punya IMG, tapi kan tuh US juga. Jadi jawabannya kalau kamu mau 5 factor pakai yang available ETF untuk publik, jawabannya nggak bisa. Jadi kamu simpel aja beli S&P aja kalau kamu uangnya juga belum miliar-miliar, karena kamu mesti rebalance loh itu. Mesti persis segitu untuk kamu dapat perfect factor tilt ke international small cap-nya sama yang value-nya. Itu kamu nggak dapat 5 faktornya nanti kalau kamu tiba-tiba dari 8% naik ke 12, kamu nggak trim balik ke 8. Jadi itu butuh pekerjaan dan biasanya ada trader yang eksekusi bro kalau kayak begitu. Jadi jawabannya kamu simpel aja, kamu cari yang di Ireland S&P 500 yang jawabannya kayak yang nomor 1 tadi. Oke, Gitu. siap. Jadi karena kamu di New Zealand kan?
Iya. Oke. Kamu status masih WNI? Iya. Oke. Ya berarti begitu. Kamu cari apa ETF yang base-nya di Ireland, bukan yang base-nya di US. Legalitasnya. Bisa perusahaan yang sama. BlackRock dan Vanguard karena mereka yang ciptain loophole ini lah basically. Oke. Jadi kamu cari biasa BlackRock punya, Vanguard juga punya. Tapi kamu yang S&P 500 aja. Dan untuk kayaknya dia lumayan mau iseng-iseng tuh tadi yang Archer Aviation boleh. Karena kamu ngerti apa yang kamu beli. Kriptonya apa nih isinya nih? Bitcoin aja bang. Oh, Mantep nice. lah dia. Iya. Dan ya sebenarnya gak ada salahnya ya kalau kamu hold ya satu individual stock kalau kamu emang suka ya dengan visi company-nya. Ya ini mungkin untuk bahan pembelajaran juga ya teman-teman. Jadi ya ini yang dikerjain nih ya, stok yang di hold ya sama Bro Christopher ini ya. Ini aviation company ya. Dan ya kalau kita lihat ya sekilas startnya ya masih looking fine ya. Ya ada potensi pre-breakout juga. Ya jadi nggak ada masalah ya kita holding 1-2 posisi conviction karena kita juga ada ya individual stock yang mana ya nggak kita disclose ya. Betul, tapi sebagai reminder. Tapi kalau sebenarnya Archer ini kalau di show lain mungkin gua saranin buat nggak beli. Kenapa? Karena kita masih pahit ya bro ya, nggak dapat jatah di Vigor Robotics ya bro. Iya. Jadi foundernya Archer Aviation ini yang bikin Vigor Robotics sih ya. Di series B-nya kita nggak dikasih masuk, jadi ya begitulah. Tapi perusahaannya bagus. Iya, tapi good spot ya Christopher. Iya, keren. Yes. Kamu udah top itu. Tapi kamu S&P aja karena belum terlalu besar size-nya. Nggak usah 5 factor dulu. Kemarin kan itu yang udah miliaran tuh. Yang kemarin itu udah miliaran. Kamu masih di size 100 juta biar kamu simple karena simplicity itu kadang king. Ya. Simple S&P atau simple World Index saja yang MSCI atau FTSE Global All Cap. Ya all good fine. ya. All good. Oke. Terus kalau mau aneh-aneh dengan Archer Aviation silakan. Bro Timothy. Ya. Setelah sampai miliaran baru bisa kita masuk ke 5 factor. Ya, menurut saya itu lebih efisien. Yes, benar. Dan itu kamu perlu kamu perlu tax planning yang tepat karena kalau misalnya bukan di US dan nggak ada matching Roth IRA atau 401k-nya, itu kamu mesti bikin mesti ada entitas di sana biar enak. Gitu. Oke. Karena mereka auto potong dari dividennya. Kalau cap gain kayaknya nggak langsung deh, karena itu brokernya kan. Ya. Tapi dividen setahu gue itu langsung. Jadi kalau misalnya indeks S&P 500 itu ada dividen yield-nya. Misalnya kamu Vanguard punya, cari ada yield-nya. Nah ini yield 1,24% nih terakhir nih Juni 25. Jadi itu nanti kena 30% kalau gue nggak salah berarti 30% ya taxnya. 30% tax. 30 sampai 35 kan? Iya 30 sampai 35 tax. Dari dividennya langsung di auto potong. Jadi kamu jangan sampai kena itunya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke. W Christopher Nolan. W. Ditunggu Batman.